Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa sultanikal qadim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas jual beli merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak terlepaskan. Tidak ada manusia yang terlahir melainkan mereka akan melakukan aktivitas ini. Terkadang dia sebagai pembeli, terkadang dia sebagai penjual. Dan syariat Allah Azza wa Jal mengatur dalam hal ini. Maka sehalayaknya, sepantasnya seorang muslim dan muslimah mengetahui syariat Allah dalam hal ini. Bila ini mereka abaikan, tidak mau peduli, tidak mau pelajari tentang syariat Allah yang satu ini, dia pasti akan terjebak di dalam perbuatan dosa, dalam mendapatkan harta dan membelanjakan harta yang ini merupakan aktivitasnya sehari-hari. Terkadang dosanya tidak terlalu gampang, berat. Bila transaksi tersebut yang dia tidak pelajari syariat Allah dalam melakukannya, baik sebagai penjual maupun pembeli, terjadi riba, sangat memungkinkan dan sangat banyak terjadi dalam kehidupan kaum muslimin keseharian mereka, riba di dalam jual beli ini. Padahal semua kita tahu bahwa riba adalah di antara dosa besar. Ya Rasulullah mengingatkan kita, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah 7 hal yang menghancurkan. Apa yang hancur? Hancur jiwa kita, hancur hati kita, hancur harta kita, keluarga kita, hidup kita, keseluruhan dunia hancur, dan begitu juga di akhirat. Di antara sab'al mubiqat tersebut, Anda jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan akil riba, orang yang makan riba. Ini terjadi karena tidak mempelajari syariat Allah dalam di antara jual beli ini. Oleh karena selayaknya seorang muslim dan muslimah mempelajari syariat Allah di dalam hal ini. Karena bila terlanjur dia melakukan hal perbuatan riba ini, terkadang konsekuensinya gampang, terkadang konsekuensinya berat dan sangat berat sekali. Ada salah seorang pedagang di sebuah pasar, pusat perdagangan di Jakarta. Dia menanyakan kepada saya tentang kasus kehidupannya, kasus aktivitas dagangnya. Dia mendengar satu ceramah saya tentang permasalahan KW, menjual belikan barang KW, barang tiruan. Dan
sadar dia bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ceramah yang dia dengar di YouTube tersebut. Tapi sekarang dia ingin bertaubat. Ustaz, saya sekarang ingin bertaubat. Konsekuensinya apa, Ustaz? Konsekuensinya hitung semua keuntungan yang Anda dapatkan dari barang KW tersebut. Modalnya adalah uang Anda, tapi keuntungannya tidak. Berikan kepada orang yang Anda zalimi, yaitu pemilik merek asli. Dia hitung mulai dari awal usaha dagangnya sampai dia memiliki toko kios di pusat perbelanjaan tersebut, pusat belanja grosir tersebut. Dia menghitung-hitung, lalu dia mengatakan dengan sadar, Ustaz, Masya Allah, ternyata angkanya sampai 5 miliar Ustaz. Bagaimana ini caranya? Keluarkan, tidak halal itu, bukan hak Anda. Akhirnya dia hitung-hitung, kemudian dia mengatakan, salah satu rumah saya di Jakarta Timur itu Ustaz, itu senilai 5 miliar sekarang. Mau saya apain Ustaz? Jual, uangnya berikan kepada orang yang Anda zalimi. Saya enggak tahu Ustaz, merek asli itu di mana pemilik orangnya. Kalau Anda tidak tahu, maka sedekahkan atas nama mereka. Berikan kepada fakir miskin. Baik. Ada Anda yang mau sedekah 5 miliar? Ada? Kalau enggak ada yang Anda mau terima sedekah 5 miliar? Enggak ada juga. Kalau itu ada. Tadi bukan sedekah itu. Konsekuensi dari pertobatan dia dalam bisnisnya selama ini. Dari beli barang, jual barang. Dan konsekuensi dari pertobatannya selain mengeluarkan uang yang tidak halal tadi, dia sekarang tidak lagi menjualkan barang-barang yang tiruan tadi. Apa yang dilakukan? Dia bikin merek sendiri. Dia jual jam tangan. Dia datang ke salah satu negara. Di negara itu bisa pesan merek sendiri dengan ada beberapa modifikasi dalam produk itu. Dia bikin merek sendiri. Sekarang dia punya 5 hak paten untuk sebuah jam tangan. Alhamdulillah Ustaz, sekarang semuanya saya jual oli. Kalau enggak merek saya jual sendiri. Bahkan dia menjadi distributor untuk menjadi produsen lah, milik merek sendiri. Ini konsekuensi bertobat kepada Allah. Dari dahulu menjualkan barang tiruan, sekarang memiliki 5 merek dagang sendiri. Ya. Ini kan berat, mengeluarkan angka sebegitu besar. Tapi kalau dia belajar syariat Allah dari awal, mungkin ini tidak terjadi. Dan bagaimana akhir kisah tersebut? Dia berani mengeluarkan 5 miliar. Kenapa dia berani? Coba, siapa di antara Anda berani sedekah 5 miliar? Ada yang berani? Ada? Uangnya 10 miliar. 10 miliar uangnya. Andai, ini pun andai. Andai Anda punya uang 10 miliar, mau 5 miliar disedekahkan? Ada yang berani? Tunjuk tangan. Ini Allah saksinya ya. Kalau tidak halal bukan sedekah. Dia kan diserahkan kepada fakir miskin. Sebagian hanya 2 orang yang berani dari sebanyak ini. Membayangkannya saja Anda tidak berani mengeluarkan 5 miliar. Hanya membayangkannya saja. Apalagi kalau realnya di tangan Anda uang itu. Yakin saya enggak berani. Maka ikhwati fillah, kalau dari awal dia berdagang, mengerti syariat Allah, seperti saya katakan tadi, dia tidak perlu terjebak dalam kasus seperti ini. Maka pelajari syariat Allah, mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah dalam berbisnis, dalam berjual beli tersebut. Mulai dari awal, dari cara mendapatkan modal, haruslah dengan cara yang halal.
Jangan dengan cara menghutang dengan pinjaman riba, atau terima dana dari investor dengan akad riba. Dia menyerahkan uang, kemudian setiap bulan Anda berikan pertambahan, dan nanti uangnya dikembalikan penuh tanpa berkurang. Ini bukan investasi, ini akad riba. Paham anda itu? A punya dagang usaha umpamanya busana muslim, kurang dia modal, datang dia kepada saudaranya fillah, akhi, antum punya modal, saya kurang modal sekitar 100 juta, tolong kalau antum bisa masukkan ke investasi saya sehingga modal saya berkembang. Insya Allah perkiraan keuntungan per bulan itu lebih dari 10 juta. Jadi dari 100 juta itu kita bagi hasil, bagi 2, 5 juta untuk anda, 5 juta buat saya. Setiap bulan terima dia 5 juta, terima 5 juta, terima 5 juta terus. Ini namanya bukan akad bagi hasil namanya. Ini namanya akad riba. Karena kalau hitungan bagi hasil, apakah sudah ada hasil di satu bulan? Karena hasil itu ada setelah modal kembali. Bila belum modal kembali, maka belum ada hasil. Biasanya kapan orang pedagang itu menghitung kembali modal dan tidaknya, untung ruginya? Di akhir bulan, pada akhir tahun. Pedagang, mana pedagang? Banyak pedagang di sini. Kapan? Setiap bulan untuk menghitung kembali modalnya? Setiap akhir bulan. Langsung dihitung berapa terjual, berapa, atau akhir tahun? Akhir bulan. Dihitung berapa untungnya, berapa ruginya. Taib. Sudah kembali modal atau belum di akhir bulan itu? Bulan pertama. Bulan pertama anda umpamanya modal tadi 100 juta, modal teman 100 juta, dagang. Setelah 1 bulan kembali belum modal 200 juta? Belum, sudah ada untung? Sudah ada untung. Untung dari mana? Modal belum kembali. Kecuali yang jualnya namanya si untung. Mungkin dia ada untung, masih ada dia selagi hidup, dia masih ada untung. Jelasan tuh. Maka bagi hasil itu ada setelah untung. Sedangkan dia tidak menjanjikan setiap bulan 5 juta perkiraan untungnya, dan diberikan terus setiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ini namanya pinjaman. Dan nanti 100 jutanya dia katakan, insya Allah setelah 1 tahun 100 juta itu kembali uang anda tanpa berkurang. Berarti ini namanya akadnya adalah riba. Uangnya kembali tanpa berkurang, walaupun di akhir tahun ternyata usaha rugi. Ini bukan investasi namanya. Ini namanya adalah riba. Dan karena riba, biasanya akad seperti ini sering digunakan untuk penipuan. Dinamakan dengan investasi bodong, ya. Dia berpikir enak. Setelah 1 tahun 100 juta kembali, setiap bulan dapat 5 juta. 5 kali 12 dapat 60 juta, 100 juta. Berarti pertambahannya setahun 60%. Kan enggak ada bunga deposito 60%. Ada enggak bunga deposito yang pasti riba? Ada enggak yang 60%? Tidak ada di dunia. Ya. Karena tidak masuk hitung-hitungan, para tukang riba sedunia pun enggak berani memberikan bunga sebesar itu. Dia berani. Kalau tidak masuk hitung-hitungan, maka biasanya setelah 1 tahun modalnya pun menghilang orangnya pun. Investasi bodong seperti itu. Karena memang tidak mungkin, hitung-hitungan tukang riba pun tidak mungkin. Karena tukang riba itu bukan orang bodoh ya akhir, lembaga-lembaga keuangan itu. Mereka para pakar di bidang ekonomi, tahu dia cara menghitungnya. Tapi sayang dia menghitung dosa, bukan menghitung yang halal. Ya, karena itu paling yang diberikan oleh dia 10%, 8%, 7%, 6%, seperti itu.
Tapi 60% nggak ada yang berani. Hanya tukang riba bodong yang berani. Ketika sudah mengkhawatirkan dia, lari, dia menghilang. Tujuannya adalah investor pertama masuk, investor kedua masuk, ketiga masuk, kemudian investor lain banyak masuk, diberikannya korban 6 orang, 10 orang dulu, kemudian dia menghilang membawa lari uang orang. Ini sering terjadi karena kaum muslimin tidak mengerti mana investasi yang sudah syariah, mana jual beli sesuai dengan syariat, sehingga terlalu mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak mengerti syariat Allah atau orang-orang yang tamak akan dunia. Kalau anda mengerti bahwa ini suatu hal yang diharamkan oleh Allah, ini bukan investasi namanya, tapi ini adalah riba, apakah mau anda lakukan investasi seperti ini? Tentu tidak akan mau. Ya, oleh karena itu selamat anda dari penipuan tadi, karena anda mengerti syariat Allah. Maka syariat Allah sesungguhnya menyelamatkan kita dari kerugian material di dunia dan kerugian yang abadi di akhirat. Karena Allah telah mengancam pelaku riba tadi. Dia yang menginvestasikan tadi, investor tadi, selain kehilangan uang, janji Allah di akhirat dia masuk neraka. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah jelaskan bahwa riba hukumnya haram dan dia mengetahuinya, kembali dia lakukan riba, maka kata Allah, mereka adalah penduduk neraka, kekal mereka di dalamnya. Masih ada untung berbuat riba tadi? Baik pemberi makan atau sebagai investor tadi, ataupun yang menerima modal dengan cara riba tadi. Padahal ini sangat gampang, sangat mudah dihindari bila anda mengerti akan syariat Allah dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berusaha, dan dalam berjual beli dan segalanya. Baik, silakan. Baik, barangkali langsung sesi tanya jawab ya, Ustaz? Ya, terlalu panjang saya ceramah nanti juga. Baik, barangkali sudah ada pertanyaan lewat kertas. Baik. Iya, bisa dibantu nanti dengan teman-teman panitia. Ini ada pertanyaan datangnya dari Umahat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, hukumnya membuat dan menjual kuku palsu. Apa? Kuku palsu. Untuk digunakan pengantin itu gimana? Apakah kuku palsu berarti panjang? Ya, panjang. Ya, kuku asli aja wajib dipotong, apalagi yang palsu. Ini supaya apa? Terkesan supaya apa? Sangar begitu sehingga calon suami takut. Jangan macam-macam, kamu kuku saya panjang. Nanti kalau kamu macam-macam setelah menikah, nih kuku saya akan muncul sendiri seperti ini. Ya, subhanallah. Jangankan yang palsu, yang asli saja kita disuruh memotongnya. Dan disunahkan lebih dari 40 hari tidak dipotong merupakan dosa. Dan sunnah memotongnya setiap hari Kamis. Semua kita muslim tahu. Lalu di hari pernikahan, yang ini merupakan hari yang sakral bagi setiap orang yang ingin melakukan kehidupan rumah tangganya, dia berbuat dosa kepada Allah dengan penipuan tadi. Allah barik fikum. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang menjadi sales di sebuah distributor. Sales tersebut hanya mendapat fee dari produk yang terjual tanpa batas waktunya. Konsumen ordernya maksudnya produk terjual tanpa batas waktu apa? Ada yang bertanya ini mungkin bisa menjelaskan? Silakan Pak. Maksud yang saya tanyakan adalah selama konsumen yang dicari, jadi sales tersebut bertugas untuk mencari konsumen. Ini kata distributor, nih barang tolong cari jualkan gitu. Iya, konsumen menawarkan sebuah produk. Konsumen atau distributor? Sales menawarkan sebuah produk kepada konsumen.
Sekarang kan distributor dengan sales dulu. Iya, Ya, kata distributor, tolong jualkan produk saya ini. Iya. Diserahkan barang ke Anda. Dengan sampel, Ustaz. Sampel doang. Dengan sampel ya. Ah. Dengan perjanjian sales tidak mendapatkan gaji, tapi dia mendapatkan fee dari hasil penjualan produk tersebut. Dapat terjual dengan bagaimana kesepakatan harganya? Dia misalnya mendapatkan 1.000 setiap barang yang terjual. Dia mengatakan jual harga sekian atau enggak, harga ditetapkan dari distributor. Ya, distributor berarti telah menetapkan harga per item 100.000. Iya. Anda dapat setiap terjual 1.000. Iya, 1.000. Terus dia itu mendapatkan terus tanpa batas waktu, dia itu akan terus mendapatkan. Siapa? Salesnya tersebut. Kalau terjual. Kalau konsumen itu membeli barang ke distributor. Konsumen yang sama yang dari awal tadi dia yang dicarikan lewat sales tersebut. Dan umpamanya Anda masukkan ke toko A barang tersebut. Dan dia setuju. Selagi toko A beli dengan distributor, Anda tetap dapat 1.000 tadi. Iya. Terus dan ordernya tersebut konsumen langsung ke distributor. Jadi salesnya itu setelah dia mendapatkan konsumen tersebut hubungannya langsung ke distributor, Ton. Tapi terus dapat fee. Dapat fee dari setiap penjualan yang dilakukan antara konsumen dengan distributor. Bagaimanakah hukum fee tersebut? Alhamdulillah boleh. Enggak ada masalah. Tapi biasanya kalau seperti ini fee-nya kecil. Karena dia terus dapat. Mungkin dia melakukan pendekatan dengan si konsumen tadi cuma butuh waktu setengah hari atau 2 jam atau 3 jam atau mungkin setengah jam. Dia dapat fee seumur hidup. Ya, tentu nilai fee-nya kecil. Artinya seperti tadi 1.000 dari 100.000 berarti cuma 1%. Kalau fee yang biasa bisa 5%, bisa 10%. Baik. Tapi enggak ada masalah, bila keduanya setuju, Allah Ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ana tinggal di Batang. Saat Ana mau mudik Purwokerto, Ana melakukan open order bagi yang mau order oleh-oleh khas Purwokerto tanpa uang DP, dibayar saat barang sudah saya berikan. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Dia mau pergi ke Purwokerto, bawa oleh-oleh untuk orang Batam. Dia open order dulu, Ustaz. Bukan bawa oleh-oleh untuk orang Batam. Bukan. Ada oleh-oleh Batam ada ya? Ada. Oleh-oleh Purwokerto gitu ya? Iya. Taib. Batang, Ustaz. Batang, bukan Batam. Batang di mana? Daerah Pekalongan, sekitar daerah Pekalongan. Oh, enggak terlalu jauh. Iya. Taib. Kemudian dia buka order. Ordernya apa artinya? Kalau dia beli nanti, yang pesan wajib bayar, gitu. Dan dibayar saat diberikan. Wajib dibayar setelah barang diserahkan baru dibayar. Iya, betul. Tapi kalau dia nggak jadi beli, nggak apa-apa, dapat risiko nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa boleh. Tapi kalau ngamuk-ngamuk nggak boleh. Karena berarti sudah ada akad. Akad itu artinya mengikat. Faham Anda itu? Tapi kalau dia nggak afwan teman-teman, masih ada tempat yang kosong. Duduk Pak. Duduk, di sebelah utara, bagian barat sebelah utara masih kosong. Kami persilahkan. Duduk. Iya. Kalau enggak nanti yang di belakang agak maju, silahkan merapat agar saudara-saudara kita yang lain bisa mendapatkan faidah dari kajian ini. Karena yang namanya majelis dari kata jalasa. Jalasa artinya duduk, berarti majelis duduk antum. Kalau berdiri bukan majelis namanya, maqam. Maqam tempat berdiri. Tapi kalau Indonesia maqam menakutkan. Ya, dinamakan dengan maqam Ibrahim, itu tempat berdiri Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Apa kalau kita namanya tangga kali ya. Itu namanya maqam. Sampai sekarang masih ada. Batu pijakan Nabi Ibrahim berdiri untuk bangun Ka'bah. Maka kalau kajian antum berdiri namanya maqam, bukan majelis ta'lim.
makom taklim. Iya, baik. Ya, selagi tidak mengikat tadi boleh. Tapi kalau mengikat ketika dia buka, siapa yang mau pesan oleh-oleh dari Purwokerto, pesan A, pesan X barangnya, B pesan ini, C pesan itu. Ketika sampai diserahkannya, saya nggak jadi beli. Kamu begini kata dia. Ya, ini tidak boleh. Berarti sudah ada mengikat. Karena bila telah mengikat, si penjual ya yang datang ke Purwokerto tadi belum memiliki barang ya, dan dia sudah mengikat, sudah membuat akad penjualan, maka ini namanya menjual barang, sedangkan uang pun nanti ini namanya jual kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Barang tidak diserahkan pada waktu akad dan juga belum dimiliki oleh si penjual, uang juga tidak diserahkan oleh pembeli pada waktu akad. Berarti akad terjadi sedangkan dua-duanya berbentuk hutang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual hutang dengan hutang. Ini sering enggak terjadi? Berarti Anda melakukan hal yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sering. Umumnya kaum muslimin seperti itu. Maka solusinya tidak mengikat. Ketika barang datang dari Purwokerto, dihubungi oleh orang tersebut, mereka pada enggan untuk membeli, enggak jadi beli. Udah enggak ada masalah. Risiko tangan Anda, kan Anda mau dagang. Begitu juga pada saat sampai di rumah, tadi kan dia memang ada pesanan, tapi sampai di rumah baru langsung ada beberapa tetangga, saya pengen itu, saya pengen ini, berapa dong harganya? Ya, boleh Anda jual kepada dia, jangan tunggu yang tadi. Seperti dia tidak mengikat, Anda juga tidak mengikat. Sama seperti halnya ya, atau Anda katakan kepada yang membeli, nanti dulu, kalau si fulan jadi, dia ada pesan ini, enggak ada masalah. Kalau dia enggak jadi, silakan ambil. Silakan ambil. Itu jadi baik. Wallahu taala alam. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, saya jual solar di pom bensin. Kemudian ada peraturan katanya yang beli solar. Ada peraturan katanya. Iya, kata peraturan tersebut. Kata peraturan tersebut. Katanya yang beli solar harus urus di dinas terkait dan di sebuah pom bensin. Hanya surat dari kecamatan sudah bisa dibeli. Jadi hanya dapat surat dari kecamatan sudah bisa beli. Serta terkadang ada uang cor, uang untuk kejerigen sebesar Rp1.000. Bagaimana yang semacam ini Ustadz? Diperbolehkan apa tidak? Enggak paham saya ini. Ini kalau yang saya pahami, enggak boleh beli solar kecuali ada surat dari kecamatan begitu. Iya, betul. Bahwa Anda beli solar. Iya. Ada penanyanya ini? Masa seperti itu? Silakan diperjelas. Memang seperti itu, akhi? Enggak boleh beli surat kecamatan, enggak boleh beli air kecuali surat. Gini, biasanya kan membeli solar pakai drigen. Oh, itu iya ada aturan. Ya. Dan itu dilarang dimasukkan bensin dan solar ke dalam jerigen. Ya. Tapi diperbolehkan bila ada surat dari mungkin seperti dinas perhutanan. Karena apa hubungan hutan dengan takut dibakar hutan ya gitu? Ya itu peraturannya seperti itu. Kemudian kami hanya meminta dari kecamatan saja dan dari pihak pom bensin itu sudah diterima. Siapa yang menerima? Peraturan tadi jadi boleh dikecualikan surat kecamatan. Ya dari pom bensin sendiri kalau sudah ada bukti surat seperti itu diperbolehkan untuk. Yang menerangkan silahkan dia beli pakai jerigen gitu. Iya. Pakai plastik juga boleh, plastik kantong plastik juga boleh. Nggak pakai jerigen itu. Jerigen doang, kantong plastik juga. Kalau kantong plastik surat dari mana? Wallahu taala alam. Kalau memang seperti itu aturannya apa boleh buat? Nggak ada masalah. Bila tidak mendapatkan surat dari kabupaten katakanlah, kami tadi hanya kecamatan. ya enggak, harusnya di kabupaten.
Tapi kami hanya meminta dari kecamatan saja. Kenapa enggak dari ketua RT aja? Dari ketua RT, RW, RT ke desa, kemudian masuk ke kecamatan, itu Harus proses 3. seperti itu. Iya. Dan dari RT sudah disetujui. Anda bikin susah orang aja, orang mau belanja disuruh ke RT RW dulu, ke kecamatan. Keburu biasanya kan dia lagi masak umpamanya, lagi sedang mendidih habis solarnya. Datang ke Anda suruh RT RW dulu, keburu rusak makanannya. Itu kan suratnya Itu aturannya begitu. berjarak 3 bulan. Nanti 3 bulan diperbaharui, 3 bulan diperbaharui. Iya, pas 3 bulan mati itu pas habis. Ala kulli hal, kalau mau seperti itu aturannya apa boleh buat? Mungkin waliul amr atau pihak yang berwenang dalam menetapkan aturan seperti ini manfaatnya tentu ada. Tentu ada tujuannya. Maka kita sebagai rakyat dan kita sebagai muslim dan Allah perintahkan untuk mentaati mereka selagi bukan maksiat. Ini kan bukan maksiat kan ya? Nah, kalau surat Maka itu sudah kadaluarsa, kami tetap membeli saja. Bagaimana hukumnya seperti Dan itu? dia mau jual. Iya, dia mau jual. Ya udah enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kemudian yang Tidak terkait ada syarat sah jual beli, harus ada surat dari RT, RW, desa dan kelurahan kecamatan untuk membolehkan. Nah, kemudian bila ada Kecuali barang-barang tertentu seperti senjata itu iya. Baik. itu kalau ada yang setiap 1 drigen itu harus ada uang cor 1.000, itu gimana itu? Cor itu apa maksudnya? Semacam ngisi itu, upah isi. Upah ngisi, Anda kan beli bukan gratis. Kenapa diupah lagi dia oleh Anda? Enggak masuk harga lagi. Tips intinya atau apa? Riswah kan intinya. Saya laporin KPK antum. Tapi nggak apa-apa, saat di bawah 500.000 kan nggak termasuk. Ya itu kan sekali belanja. Kalau 500 kali belanja udah 500.000, termasuk gratifikasi. Nggak boleh, ini bagian dari tips. Nggak boleh yang seperti itu. Nggak boleh. Tapi yang pertama kecuali boleh. Yang pertama boleh. Kecuali Anda sampaikan kepada pihak pemilik SPBU-nya. Si yang itu, yang pegawai yang pakai baju itu, yang namanya si fulan itu tadi minta tips. Daripada saya nggak dapat minyak, saya kasih dia tips. Gimana? Boleh nggak Pak? Kalau dia marah-marah berarti riswah. Kalau dia mengatakan ya boleh nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Ya, sakallah khair. Allah barik fiik ya akhi. Kalau ini uang cornya berapa kalau uang cor ayam? 100 rupiah uang cornya. Baik, berikutnya tentang hukum jual beli online, Ustaz. Kasusnya seperti ini. Kalau sudah menjalin kerjasama dengan distributor, tetapi Ana menjual dengan cara promosi produk berupa gambar. Setelah transaksi, barang langsung dikirim dengan persetujuan distributor. Ulangi, dia sudah ada perjanjian dengan distributor. Ya, sudah menjalin kerjasama dengan distributor. Menjalin kerjasama maksudnya apa? Iya, ada yang bertanya ini mungkin angkat tangan. Kadang jalin kerjasama itu bukan jual beli, bukan akad wakalah. Yang bertanya ini angkat tangan mungkin dari Ikhwan atau Ahmad? Oh, fadhal. Apa maksud menjalin kerjasama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Iri, Ustaz, Hai, dari hai. Cilacap. Ya. Masya Allah. Begini, kebetulan Ana sama Saujah menjalankan Menjalin hubungan betul Anda berdua. menjalankan Kerjasama itu betul. menjalankan bisnis online seperti itu. Masya Allah. Cuman yang yang case yang satu ini, permasalahan yang satu ini Ana agak ragu karena kita sudah bekerjasama, maksudnya sudah wakalah, akadnya wakalah seperti itu. Dari Anda yang menjualkan atau pemilik barang? Menjualkan. Anda yang menjualkan. Wakalah itu bawa barang tanpa bayar dulu. Bisa seperti itu. Bisa juga. Artinya Anda katakan kepada produsen, supplier, tolong kirim barang ke fulan. Betul. Enggak perlu uang di awal.
pakai uang di awal. Kalau uang di awal bukan namanya wakalah. Jual beli Anda dengan produsen namanya. Oh gitu. Oh. Taib. Kalau jual beli berarti Anda harus terima barang dahulu baru boleh Anda jualkan. Bukan sekedar akad beli saja. Taib. Ya, untuk menjadi halalnya. Pak, saya beli barang Anda. Mana barangnya ini? Masalah pembayaran besok Anda bayar, lusa Anda bayar, sebulan setelah laku Anda bayar juga ada masalah, tapi akad Anda dengan dia jual beli. Kapan ini boleh Anda jualkan kembali, diiklankan untuk dijual? Anda beli dengan akad dan terima barangnya. Jelas? Ya. Ini paling banyak pelanggaran para pedagang, baik online maupun offline. Sebuah pedagang gamis busana muslim umpamanya, baik laki atau perempuan, ada yang pesan umpamanya baju seperti ini. Pak, saya pesan baju seperti yang dipakai Ustadz itu 1000 pieces. Yang ada di tangan di toko dia, di gudang dia cuman 10 pieces. Tapi orang pesan 1000. Saya bayar cash Pak, ini cash kata dia. Dijual oleh dia atau tidak? Pasti dijual, siapa yang gak mau uang? Paham antum? Bagaimana cara dia untuk memastikannya? Sebentar dulu kata dia, tetap saya jual kata dia. Dia hubungi, dicari nomor, dapat nomor kontak produsen barangnya. Dia telepon. Dia telepon. Beli sebanyak, tadi kan ada 10, tinggal kekurangannya 990. Iya kan? Bayar semuanya sekitar harga 9, umpamanya harga sekitar 30 juta. Dibayar cash oleh dia. Udah cash dibayar nih. Sudah ada akad pembelian. Langsung dibilang, Pak, tanda tangan, saya sudah beli barangnya, silakan kita bawa akad. Bapak kapan mau bayarnya? Barang sudah saya beli. Sah dia jualkan ini? Belum sah dia jual. Walaupun dia sudah bayar cash dan sudah ada akad. Kenapa belum sah dijualkannya? Karena barang belum diterimanya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Ketika Hakim bin Hizam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari, famadha yahillu li wa ma yahrumu alayya. Rasulullah, aku profesi sebagai pedagang, aku beli barang, aku jual barang, aku beli. Mohon jelaskan apa kaedah-kaedah yang halal dan apa kaedah yang haram. Rasulullah hanya menyebutkan kaedah yang haram. Ya ibna akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Dalam hadis yang lain, la tabi' hatta taqbidahu. Jangan engkau jual barang yang telah engkau beli tapi belum engkau terima. Paham? Ibn Abbas menjelaskan kenapa Rasulullah melarang hal seperti ini. Kata dia, dzaka darahim bidarahim wa ta'amun murja'. Karena yang terjadi dalam kasus seperti tadi, di mana barang sudah dibeli dan cash uangnya, ini baru jual beli uang dengan uang. Ke supplier dia bayar uang umpamanya 9 juta. Barang belum diterima. Kemudian sekarang dia jual ke sini 9 juta atau 8 juta? Dia beli 9 juta dan dijualnya kepada pembeli konsumen berapa? 10, 11, mungkin 15, 8 mungkin juga kalau dia mau nyumbang buat saudaranya ini. Berarti sekarang tukar 9 juta dengan 10 juta. Ya atau tidak? Boleh? Riba. Karena tukar uang dengan uang persyaratannya harus sama dan tunai. Ya. Ini tidak tunai, dia bayar ke sini dahulu 9 juta, dia terima dari sini 11 atau 12 juta. Karena belum ada barang. Karena barang masih di tangan supplier, produsen. Banyak gak kaum muslimin buat dagang seperti ini? Banyak, yakin saya banyak. Karena sifat ingin mendapatkan keuntungan yang besar tadi. Kalau dia tunggu barang dulu, lalu bagaimana solusinya tadi? Dia suruh kurirnya
tahu dia bahwa barang ini ada di produsennya, ada di kota Jakarta umpamanya. Dia suruh kurirnya atau tetangganya atau temannya di Jakarta, tolong kamu hubungi si fulan, saya sudah bayar uang ke dia, beli barang sebanyak 990 pieces, merek ini jenis-jenisnya, tolong kamu terima dari dia. Kemudian setelah serah terima, minta dia kirimkan barang kepada konsumen di kota Purwokerto, orangnya tadi di Pekalongan umpamanya, yang transaksi tadi. Jelas? Setelah kamu terima barang dari dia, telepon ke saya. Diterima oleh sana barang, telepon udah saya terima bang tadi. Ya udah, Mas saya jual kepada anda. Tadi masih di depan dia kan, Mas saya jual 12 juta. Ini boleh? Ini boleh karena barang sudah diterimanya dan risiko berpindah ke tangan dia. Kalau tadi tidak, uang dengan uang baru, risiko dia tidak ada. Ternyata barang yang diterima, yang dibelinya tadi menjadi hilang, hancur segala macam, terbakar atau kebawa banjir dan segala macam. Saya yang bertanggung jawab. Ekspedisi tanggung jawab. Sebentar, paham tadi akhi? Paham tadi solusinya? Paham solusinya tadi? Pertama minta satu-satu dulu, nanti pusing. Antum yang malah pusing, saya enggak pusing. Solusinya tadi, akadnya minta keagenan. Kalau keagenan saya menjualkan tidak mesti bayar di awal. Karena agen itu statusnya wakil dari Anda, wakil dari supplier. Kalau saya mewakilkan kepada teman, kepada orang yang saya kenal, apakah saya minta uang dulu? Tentu tidak. Dan biasanya akad wakalah ini orangnya saya percaya, nanti dia bawa barang saya enggak muncul-muncul. Paham? Kalau saya enggak kenal dengan dia dan di dia online seperti ini, pasti saya minta uang dahulu. Kalau saya minta uang dahulu sebelum saya kirim barang, berarti akadnya jual beli. Kalau akadnya jual beli, belum boleh Anda jualkan. Menjualkan saja belum boleh Anda di situs Anda sebelum Anda terima dulu barang dari saya. Masalah pembayaran bisa nanti. Yang penting terima dahulu barang. Setelah itu baru boleh Anda jualkan. Jelas? Baik. Kalau misalnya kita sudah membayar ke supplier di Jakarta, Ustaz. Ya. Sudah dibayar, kita minta tolong kepada supplier, tolong diantarkan ke ekspedisi. Terus ekspedisi ini siapa? Teman Anda? Ekspedisi itu jasa kurir, Ustaz. Enggak, maksud saya ekspedisi ini wakil Anda. Ekspedisi itu enggak ada hubungan dengan Anda kan ya? Jasa ekspedisi, Ustaz. Tak, iya jasa ekspedisi ini kecuali Anda katakan kepada dia, wahai jasa ekspedisi, terima barang atas nama saya dari si fulan. Lepas tanggung jawab berpindah kepada ekspedisi. Betul. Betul begitu? Ketika di perjalanan ada masalah itu kan ekspedisi yang bertanggung jawab dengan barang itu, Ustaz. Iya, tapi sampai barang kepada Anda tidak sesuai spek, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Tidak ada, berarti ekspedisi bukan wakil Anda. Paham? Betul, Ustaz. Tapi kalau Anda tunjuk adik terima barang dari si supplier atau produsen, lalu adik Anda menyerahkan kepada ekspedisi. Ekspedisi kan hanya jasa kurir. Kalau produknya sudah Ustaz, sudah pasti, sudah jelas gimana? Walaupun pasti dan jelas, paham antum itu? Ya. Walaupun pasti dan jelas, masalahnya sekarang kan belum Anda terima, dan belum wakil Anda terima. Karena ini masalah risiko. Ada salah seorang ikhwan waktu di Bekasi Tabligh Akbar, dia pejabat di Pertamina. Kata dia, Ustaz, bagaimana bentuk akad seperti ini? Kita beli minyak ke Timur Tengah, itu mereka mensyaratkan serah terimanya di sana, nggak mau serah terimanya di Indonesia. Pergi ke sana, beli, tanda tangan, akad serah terima, serahkan, pilih jasa pengiriman. Sekarang risiko sudah berpindah kepada Indonesia karena sudah serah terima. Tapi kalau umpamanya serah terima di Indonesia, siapa yang menanggung risiko? Orang Jeddah.
Tentu dia enggak mau, besar risikonya. Paham? Karena itu ketika barang sudah dipesan dibeli, sudah masih di perjalanan sudah dipesan dibeli, masih di perjalanan masih belum boleh dia jual, haram dia jual. Karena risiko masih tinggi. Tapi kalau sudah sampai orangnya ke Jeddah, serah terima tanda tangan, kemudian dia cari tunjuk ekspedisi, ya, pada saat serah terima tadi sudah boleh di Indonesia dijual di Pertamina ke yang lainnya. Paham maksud saya? Paham Ustaz. Dan paham hikmahnya kenapa diharamkan syariat, masalah risiko. Tapi kalau tadi Anda minta ada adik Anda di Jakarta, tolong serah terima dengan produsen. Dengan hal ini, serah terima ini masih ada kewajiban produsen bila tidak memenuhi spek sampai kepada Anda? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada tanda tangan adik Anda, langsung diterima ekspedisi, tanda tangan dengan ekspedisi pasti nggak mau menerima risiko tentang barang. Dia menerima kerusakan barang, iya akibat dia. Ya, betul. Tapi kalau dari awal tidak ada masalah, tidak ada cacat, tapi tidak sesuai spek yang Anda minta, dia tidak akan tanggung. Berbeda adik Anda tadi. Iya atau tidak? Ini hikmahnya syariat menghalalkan dan mengharamkan dalam hal ini. Allah barik fikum. Satu lagi Ustaz. Kasus yang masih Sebentar. ada kaitannya boleh Ustaz? Saya enggak ada masalah, panitia asal mengizinkan. Iya, satu lagi. Kalau misalnya tadi yang pesan baju itu ya, dia kan sudah pegang uang, dia takut uangnya itu kepake lagi. Dia titipkan ke tokonya itu boleh enggak Ustaz? Ke si penjual. Ke si penjual. Nitip kalau hilang enggak bayar ya, enggak diganti. Diganti apa enggak ya? Enggak tahu saya. Anda mau hilang Anda uang begitu saja? Ya, diganti Ustaz. Diganti. Uang ini boleh dipakai oleh toko tadi, diputar dia boleh. Dia Anda minta untuk ganti, tapi enggak boleh dia pakai. Bayar Anda uang sewa. Ya karena kan uangnya campur Ustaz. Uangnya nanti kan campur nanti, jadi kan otomatis mungkin bisa jadi Anda kepake. nitip uang ke toko. Iya. Kemudian hilang harus digantinya. Iya. Uang boleh dipakai atau tidak sama dia, sama toko tadi? Otomatis kepake Ustaz. Boleh, itu nama akadnya qard, memberikan pinjaman kepada dia. Ini boleh dengan syarat dia tidak boleh mendapat keuntungan dari Anda. Dengan memberikan diskon dan lain-lain. Kalau dia memberikan diskon kepada Anda, maka menjadi riba. Faham antum itu? Dan ini yang dilakukan oleh Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam salah sahabat Rasulullah SAW dan pedagang. Dan banyak orang menitip, Bapak, Ibu, kalau kasihan duduk Ibu di situ Ibu. Ini ini majelis taklim, bukan makom. Silahkan duduk. Sampai di mana tadi? Sudah selesai? Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Izin bertanya Ustaz. Fadhil diizinkan. Ana bekerja di apotik. Sebagian penjualan adalah alat kontrasepsi. Apakah gaji yang didapatkan haram? Pertanyaan, apakah alat kontrasepsi haram tidak boleh diperjualbelikan? Alat kontrasepsi bukan hal yang baru. Saya waktu di program S2 fikih dahulu di usul fikih, ada salah satu tulisan disertasi tesis teman di Mahal Qadha berjudul tentang an-nawazil fil jins, masalah kontemporer dalam seks, termasuk boleh membahas tentang alat kontrasepsi. Tahu Anda, ternyata para ulama masa dahulu pada abad ke-5 Hijriah telah membahas hukum bila seseorang menggunakan pembatas seperti kain. Ini adalah kontrasepsi juga atau tidak? Kontrasepsi juga pakai kain. Sudah dibahas oleh mereka tentang hukumnya bagaimana. Ini dia bagian dari azal. Barangnya adalah barang yang halal. Ya. Tapi penggunaannya apakah untuk yang halal atau tidak tergantung orangnya. Jelas?
Kalau Anda tahu dia pengantin baru segala macam, ya, dia beli kontrasepsi ke Anda, siapa yang melarang dia untuk membeli? Tidak ada. Boleh Anda jual kepada dia. Kecuali Anda tahu dari gelagatnya ini orang sepertinya bukan suami istri. Datang dia ke apotek Anda untuk beli itu, baru boleh Anda tidak menjualnya. Anda bilang, tolong tunjukkan surat nikah kamu dulu baru saya jual. Boleh, hak Anda, karena ada gelagat yang tidak benar, namanya zon. Paham? Paham ini? Baik. Apa? Kalau tetap Anda jual, ya berdosa Anda, karena ada zon. Kecuali orang biasa, ada bapak tua dia jalan sama istrinya, antum tahu sering dia jalan berdua, semua orang nggak pernah ribut, ya. Ini adalah suami istri, berarti dia beli nggak ada masalah. Baik. Apalagi kalau datang belinya pakai peci haji kayak antum, jual aja ke beliau nggak ada masalah. Nggak perlu tanggal pecinya. Nanti nggak mau orang jual kan tuh tanggalin pecinya. Baik, fadhal yang lain. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status harta seorang ibu angkat yang berasal dari harta waris almarhum suaminya yang telah diberikan semasa si ibu hidup dan sehat kepada anak angkatnya? Enggak paham saya ini. Jadi status ibu angkat yang mana suaminya meninggal. Iya. Berarti dia istri angkat. Bukan. Yang meninggal siapa? Laki-laki. Yang meninggal bapak angkat. Laki atau perempuan yang meninggal? Yang meninggal laki-laki. Laki-laki. Ketika dia meninggal dia ada istri. Ada istri. Istri ini istri yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Enggak ada masalah. Semuanya dapat andai masih hidup. Atau saya bacakan dulu Ustaz. Baik. Saya ulang ya. Bagaimana status harta seorang ibu angkat yang berasal dari harta waris almarhum suaminya yang telah diberikan semasa si ibu hidup dan sehat kepada anak angkatnya? Apakah sah? Kemudian bagaimana sikap anak angkat apabila setelah si ibu meninggal harta tersebut diminta kembali oleh anak si ibu dari pernikahan si ibu sebelumnya? Ya. Ini meninggal seorang laki-laki, terus dia wariskan hartanya kepada istrinya dengan cara hibah. Dengan cara hibah atau waris? Mana yang bertanya? Yang bertanya mana? Ya. Silakan, minta tolong mic-nya. Iya. Enggak ada orangnya? Ada. Yang bertanya? Atau titipan mungkin? Enggak ada ya? Titipan mungkin. Jadi yang kami tangkap, orangnya enggak ada, kenapa dijawab? Bisa antum menyampaikan ke dia? Enggak juga kan ya? Oh iya. Karena ini kasus, kalau kasus beda ya akhi. Salah sedikit semuanya bisa jadi salah. Oh. Ada pertanyaan keduanya Ustaz. Baik. Adakah batasan harta hibah? Apakah sepertiga seperti wasiat atau berapa dan adakah dalilnya? Kalau waktu saat dia hidup dan segar, boleh dihibahkan seluruh hartanya. Seperti Abu Bakar menghibahkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah. Utsman setengah hartanya. Tidak ada masalah. Pada saat sakit akan meninggal, ya, ini hibah tidak boleh lebih dari sepertiga. Jelas? Sakit pada saat akan meninggal. Kemudian kalau hibah menjadi mutlak milik orang penerima hibah bila sudah serah terima. Tapi bila belum serah terima dan keburu yang menghibahkan meninggal, maka harta yang dihibahkan tadi menjadi milik ahli waris. Paham ini? Paham.
Betul paham? Saya kira Anda nggak paham. Ya, insya Allah paham. Pak. Insya Allah saya uji. Jangan terlalu. Makanya pertanyaan baiknya kasus. Iya. Kalau teori berat, terlalu berat. Terus. Iya, baik. Kak. Terkait dengan jual beli, mohon penjelasan tentang haramnya jual beli dalam masjid. Kemudian, apakah di musola juga haram melakukan jual beli? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bai' wasyira' fil masjid. Nabi melarang jual beli di masjid dan bahkan Rasulullah mengatakan, "Faqul la arbahallahu tijaratak." Katakan kepada orang berjual beli dalam masjid, Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Artinya doakan agar rugi jual dagang perdagangannya. Jelas ini haram. Dan apakah di mushola berarti boleh? Apa yang Anda maksud dengan mushola? Tempat sholat tetap, cuman lebih kecil mungkin dan tidak dilaksanakan sholat Jumat di sana. Tidak ada Jumatan, Betul. tapi tanahnya tanah wakaf. Bisa tanah wakaf, bisa fasilitas umum dari developer biasanya. Kalau tanahnya wakaf, ini namanya sama dengan hukum masjid. Bahkan yang Anda namakan masjid yang ada Jumatan, kalau milik tanah perkantoran, ini bukan masjid namanya. Paham? Silahkan jual beli di kantor. Kan di kantor bukan di masjid. Milik perkantoran. Di ruang atau milik aula sekolah atau ini kan bukan milik, bukan wakaf kan tanahnya ini. Iya. Ini bukan masjid walaupun Anda sholat di sini digunakan 5 waktu. Iya. Di bagiannya itu bukan masjid namanya. Boleh jual beli di situ, buktinya itu jual beli di sini, ya atau tidak? Iya. Area masjid itu mana? Seluruh tanah yang wakafkan untuk masjid di sana. Ya. Mulai dari Halaman mungkin. pagarnya semuanya itu dibeli untuk masjid. Ya. Seperti antum lihat kalau kita melakukan ibadah haji dan umrah, lihat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mana batas masjid dan tidak dengan pertokoan? Kalau Masjidil Haram, mana batas antara Masjidil Haram dengan Grand Zamzam? Mana batasnya? Ada tiang setengah 1 meter seperti ini, ya atau tidak? Warna hitam, kemudian ada lampu di atasnya. Itu di ujung dari ubin yang berwarna putih. Yang berwarna putih Masjidil Haram, Anda setengah jengkal saja keluar dari situ milik Grand Zamzam. Langsung pertokoan, pasar. Itu batasan antara Masjidil Haram dan selainnya. Masih di halaman masjid tersebut yang putih itu, ya, Anda ada orang pesan online, Anda oh iya silahkan, nanti saya kirim barangnya. Itu jual beli namanya. Haram di sana. Keluar sedikit setengah langkah, selesai. Buat akad di sana. Jelas? Maka kalau masjid yang tanahnya wakaf, karena persyaratan masjid Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Bagaimana merubah tempat menjadi milik Allah? Tentu dengan diwakafkan. Seperti Rasulullah SAW membuat Masjid Nabawi, itu tanah beliau beli dari beberapa orang anak yatim, kemudian beliau wakafkan. Beliau wakafkan bukan menjadi milik pribadi lagi, bukan menjadi milik pribadi yang tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan lagi, sudah menjadi milik Allah. Maka yang diwakafkan semuanya untuk masjid tadi, itulah masjid. Walaupun sebagian belum dibangun bangunan di sana, terkadang digunakan sementara untuk tempat parkir. Jelas? Kamar mandi wakafnya bukan wakaf masjid, wakaf fasilitas pendukung. Anda lihat di Masjidil Haram ada kamar mandi di dalam masjid, semuanya di luar masjid. Bahkan sekarang di samping Grand Zamzam dibuat kamar mandi khusus yang lebih panjang dan lebih luas. Kamar mandi itu bukan masjid karena nggak ada orang sholat di masjid. Di dalam kamar mandi nggak sah. Wakafnya adalah wakaf untuk masjid dan
kamar mandinya. Jazakallah khair ya. Masih masuk kamar mandi, Anda bisnis di situ di kamar mandi. Boleh, tapi enggak ya akhi. Ketika masuknya Anda berlindung kepada Allah dari syaitan, laki dan perempuan. Di sini Anda dagang di tempat syaitan berarti. Innalillah. Baik. Iya, baik. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya 12 tahun bekerja di perusahaan direct selling. Perusahaan tersebut membeli produk ke perusahaan A. Kemudian perusahaan tempat saya bekerja memberi merek dagang sendiri dan menjualnya dengan cara door to door dengan harga 4 kali lipat dari harga pasar. Semisal perusahaan A menjual dengan harga 100.000, kemudian perusahaan tempat saya bekerja menjual dengan harga 400.000. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya dan apakah harta yang saya dapatkan sekarang Ustadz? Karena saya sekarang sudah resign. Baik. Pertama, direct selling. Direct selling artinya jual beli langsung kan ya? Penjualan langsung kan ya? Harusnya kalau jual langsung murah atau mahal? Murah. Berarti dia ngomong direct selling bohong-bohongan aja. Dia ingin menipu orang. Harusnya murah. Nyatanya mahal. Mahal 4 kali lipat daripada yang tidak direct selling, yang dengan distributor yang panjang. Ya, berarti ini adalah penipuan harga. Penipuan harga kalau dia umpamanya beli kepada awal, dia syarat tadi dia coba ulang, dia perusahaannya beli barang. Ya, perusahaan tempat dia bekerja beli barang ke perusahaan A seharga 100.000, kemudian dijual 4 Enggak, kali kemudian lipat. masalah merek, kan dia ganti mereknya. Iya, dia ganti merek dengan izin perusahaan awal atau tidak? tidak disebutkan, Ustaz. Nah, kalau tidak disebutkan, wallahu ta'ala alam. Kalau dia tidak, Antum menanyanya? Iya. pertanyaan saya gampang jawabnya. Izin atau tidak kepada yang produsen? Izin. Dan dia benarkan? Iya. Pakailah merek kamu. Iya begitu Ustaz. Baik. Saya ragu, tapi nggak ada masalah. Karena ini kan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah persaingan nggak sehat. Biasanya orang tentu tidak mau disaingi seperti itu, tapi nggak ada masalah kalau ingin tetap juga seperti itu. Ini akan merusak merek yang asli. Ya, ada barang yang sama dijual mahal, orang si konsumen kira-kira dia akan beli yang harga 100.000 atau yang 400.000? Hah? Saya nggak yakin. Dia akan mengira yang 100.000 itu adalah yang KW. Ya atau tidak? Dia pasti akan beli yang mahal. Ya atau tidak? Cara berpikir orang seperti itu ya akhi. Cara marketing, bila barang Anda tidak laku, naikin harganya laku nanti itu. Iya atau tidak? Karena tidak semua orang meyakini yang murah itu bagus, dan malah sebaliknya, yang biasanya keyakinan orang murah nggak bagus, tapi banyak juga mahal tidak bagus juga banyak. Sekarang dia jual dengan harga yang dibolehkan dalam syariat. Menjual barang melebihi harga pasar itu hanya boleh as-sulus, sepertiga, maksimal sepertiga. Di pasaran harga 100.000 Anda jual 125, atau di toko A, toko B, toko C, di sini umpamanya dia jual barang yang sama 100.000. Anda jual di toko sudut sana 100, atau yang di dekat pintu Anda jual umpamanya dengan 105.000. Ini masih boleh. Selisih cuma 5%. Tapi kalau di situ Anda jual 135.000, tidak boleh. Karena ketika orang masuk, wah 130.000 dibelinya, sampai di dalam cuma 100.000, tertipu dia atau tidak? Tapi kalau cuma selisih 5.000, rela atau tidak dia? Umumnya orang rela, tapi dengan 30% biasanya tidak rela. Ini bukan 30%, 400%.
dari harga pasar. Maka ini bagian dari penipuan. Kecuali Anda beritahukan, karena direct selling kan ya, beritahukan pelanggan, ini harganya sebetulnya 100.000, silakan Anda beli di toko A, B, C dan C. Ini alamatnya. Tapi kami karena direct selling, kami jual 400.000 ke Anda. Kalau Anda ikhlas silahkan beli. Itu halal. Cara marketing seperti itu. Tapi Anda pasti tidak begitu kan ya? Jadi tidak halal dia. Maka hitung yang haram tadi, berapa gaji Anda masih ada berbentuk uang atau berbentuk aset barang, ya? Ini sebatas gaji pokok Anda, upah minimal regional halal, yang sisanya baik bonus segala macamnya adalah haram. Berikan kepada fakir miskin. Tapi kalau dikeluarkan Anda menjadi fakir miskin, ya apa boleh buat? Kita kasihan juga depan Anda jadi fakir miskin. Silahkan pakai kalau masih fakir miskin. Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bekerja di sebuah perusahaan. Pemilik perusahaan akan membuka perusahaan baru, usaha lain. Karena saya memahami kontraktornya, suppliernya atau usaha yang baru, atas usaha yang baru, termasuk pengurusan izin-izinnya, apakah diperbolehkan saya menerima fee atau menjadi broker atau menaikkan harga? Jazakallah khair. Diizinkan oleh perusahaan yang pertama atau tidak? Ada penanyanya? Iya, silakan. Tidak tahu, Ustaz. Kalau tidak tahu ya nggak boleh antum. Tapi itu kan saya kerja itu ada job desk, Ustaz. Itu bukan job desk saya seperti itu. Kenapa? Tapi bukan job desk saya untuk ngurus usaha lain itu. Iya, Anda pakai jam kerja atau bukan? Kadang, Ustaz. Iya, Anda disuruh kerja untuk ini, Anda kerjakan yang lain, dapat gaji ini, dapat juga ini, dapat juga. Boleh seperti itu. Seorang muslim memenuhi persyaratannya. Anda digaji untuk duduk. Capek saya duduk mulu. Mending Anda proyek baru, saya kerjain yang lain. Kalau di luar kerja segala macam, enggak, haram. Anda disuruh untuk gaji untuk duduk manis gitu aja. Sekarang Anda proyek pengetikan, Anda ketik sambil duduk biar enggak capek segala macam. Haram ya akhi. Anda bukan untuk disuruh ngetik, disuruh duduk, kecuali uang hasil ketikan Anda berikan kepada bos Anda yang menggaji duduk tadi. Pak, saya kan sudah digaji untuk duduk, tapi karena saya bosan, saya terima ketikan. Ini uang ketikannya untuk Bapak. Halal kalau begitu. Paham antum? Paham, Ustaz. Dan sebaliknya juga. Anda digaji untuk disuruh ngetik. Duduk aja kerja Anda dapat gaji, ngetik, padahal Anda duduk, kembalikan uangnya. Pak, kalau gaji duduk cuma segini. Saya cuma duduk, saya nggak ngetik. Maka sebagian gaji ambil lagi untuk Bapak. Paham, Ustaz. Allah barik fikum. Iya, baik. Berikutnya Tat, menyambung tentang jual beli di masjid dan tanah wakaf Tat. Bagaimana kalau Di tanah masjid wakaf dan tanah wakaf bukan seperti itu. Persyaratan masjid tanah wakaf ini berarti di setiap tanah wakaf enggak boleh jual beli. Enggak, bukan seperti itu. Dia wakafkan tanahnya umpamanya untuk menjadi tempat wisata kaum muslimin. Ditarik biaya juga dan biayanya untuk keuntungan kaum muslimin, atau dia wakafkan gedung ini, manfaat dari gedung ini, jasa uangnya untuk fakir miskin. Ini boleh jual beli di sini karena ini bukan masjid. Yang dimaksud saya itu, masya Allah. Jazakallah khair, Allah barik fiik. Enggak apa-apa, merah putih enggak apa-apa. Enggak boleh hitam-hitam, enggak boleh. Ya, pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana kalau tanah wakaf tadi diwakafkan ke yayasan dan untuk masjid atau bukan? Dan masjid dibangun di atas tanah wakaf yayasan? Apakah tanah berarti yang berwakaf sekarang untuk masjid yayasan? Iya. Seperti itu ya pertanyaannya? Ya, silakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kaitannya dengan membangun masjid tadi. Jadi tanah diwakafkan ke yayasan. Yang mewakafkan seseorang Ke yayasan. tanah. Ya.
Kemudian dalam yayasan itu untuk apa wakafnya ini? Dia nggak nyebutkan. Untuk sekolahan, untuk apa sajalah oleh yayasan itu, salah satunya adalah masjid. Nah di situ juga ada sekolahan dan bangun koperasi juga karena posisi milik yayasan. Yang jadi pertanyaan, bolehkah ketika jual beli itu di atas tanah yayasan bukan masjid, milik yayasan? Dia berwakaf untuk yayasan. Iya. Wakaf yayasan ini dia tahu mengelola pendidikan, akan ada masjid juga di sana. Iya. Dan dia tidak tentukan bagian mana yang untuk masjid, tidak tentukan dia. Ini berarti kebijakan yayasan. Kebijakan yayasan. Yayasan berarti bangun di atasnya masjid. Tapi dia rubah nggak status tanah tadi menjadi wakaf oleh yayasan atau masih milik yayasan? Tanah wakaf itu tersebut masih milik yayasan dan memang paham saya. Saya lanjutkan lagi pertanyaan saya. Kan tadi yayasan membuat bagian dari tanah wakaf tadi sekian bagian, anggap umumnya 1/5 dari tanah wakaf tadi dia bikin masjid. Iya. Sekarang yayasan ini merubah status tanah ini menjadi status wakaf atau masih status milik yayasan? Yayasan. Masih yayasan, berarti suatu saat bisa dia rubah masjid itu menjadi ruang belajar, ruang kelas, kemudian ruang pertemuan dan segala macam, bisa berbayar juga untuk ruang pertemuan dan segala macam. Iya. Ya, ini bukan masjid namanya, tempat sholat namanya. Paham? Karena dia mewakafkan ke yayasan, kecuali dia wakafkan ke yayasan sebagai nazir, sebagai pengelola, tapi pengawas ini untuk masjid. Beda. Kalau dia wakafkan ke yayasan, terserah, pendidikan boleh, Anda bikin masjid sana boleh, terserah Anda. Sekarang terserah yayasan, dia hanya sedang membangun masjid saja atau memang dia yang untuk bagian petak yang ini dia sudah robah statusnya menjadi wakaf, bukan milik yayasan lagi, milik Allah. Pokoknya terserah yayasan lah itu. Iya, kalau memang sebegitu masih milik yayasan, ini belum masjid statusnya. Begitu. Tidak, ini nggak ada masalah, status nggak masjid kan nggak ada masalah. Boleh kan sholat 5 waktu di tempat selain masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, bahkan di pasar pun kata Rasulullah SAW boleh. Tapi tidak ada i'tikaf di situ. Kalau duduk di sana ya sama dengan duduk di sini, sama dengan di gor pahalanya. Kalau ada kajian alhamdulillah, kalau tidak ada kajian tidak ada pahala i'tikaf. Namanya kemudian masjid tidak ada tahiyatul masjid. Paham? Yang ada tahiyatul gor. Jelas? Meskipun dinamakan masjid ini. Iya, tamakan gor ini gor masjid. Nama gornya, nggak ada masalah kan? Apakah dengan nama berubah statusnya? Hewan umpamanya dinamakan namanya dengan nama manusia, berubah status jadi manusia? Tidak kan? Paham, akhi? Baik. Jazakallahu khairan. Kalau ingin juga menjadi masjid, yayasan yang mewakafkan. Urus ke Badan Wakaf Indonesia bahwa yang bagian tanah yang ini menjadi wakaf, tidak bisa dimiliki yayasan. Artinya suatu saat ketika yayasan likuidasi, ini nggak bisa diakui yayasan sebagai hartanya dia. Tidak ada yang dilikuidasi karena ini milik Allah. Jelas? Tidak juga bisa dijual oleh yayasan, tidak boleh dirubah fungsikan oleh yayasan, dan seterusnya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya jual beli mobil. Terkadang saya menawarkan harga yang berbeda kepada orang yang berbeda. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Baik, pertanyaan tidak ada dalam akad jual beli harga harus satu walau orang berbeda, tidak ada. Oleh karena itu hukum asal jual beli adalah boleh. Maka apapun yang Anda buat selagi tidak melanggar syariat Allah, pada dasarnya boleh. Baik. Ya, baik. Selanjutnya, penjual sapi kurban dari luar kota yang menjual sapi melalui brosur foto. Apa? Melalui brosur foto. Ah.
Sapi tidak akan dikirim sebelum dibayar. Dan ketika melakukan pengiriman pasti tidak sesuai foto karena tidak mungkin sapinya kembar. Apakah jual beli Sapinya? kembar? Nggak paham saya. Maksudnya tidak sama persis dengan yang difoto, Ustaz. Yang di foto lain, yang dijual lain. Iya, Yang di foto warnanya putih, yang ini warnanya merah. bisa jadi seperti itu, Ustaz. Berarti dia jual apa dia? Iya. Yang dijambalnya gambar atau sapi? Ada penanyanya mungkin? Nah, silakan. Maksudnya gimana, Pak? Pakai mic, Pak, silakan. Sapi bukan barang pabrikan, jadi tidak mungkin sama. Pasti yang difoto dan yang dikirim pasti akan lain. Mungkin lain warnanya, lain gemuk dan kurusnya gitu. Hanya foto itu hanya kurang lebih. Nanti sapinya seperti ini harga sekian gitu. Sebentar. Sapi tadi milik penjual. Milik penjual tapi di luar kota. Penjual yang jual di luar kota ini dia yang foto. Iya. Lalu dibilangnya jualkan tolong sapi saya, atau Ya. yang foto tinggal foto dia jual. Yang memfoto, yang menjual dikirimkan ke saudaranya Atas di luar perintah kota. si pemilik sapi atau bukan? Atas perintah si pemilik sapi. Artinya kalau kemudian ada orang lain yang beli sebelum yang disuruh foto tadi datang, dia jual juga atau tidak? Sebelum Kan tadi nih foto tolong jualkan. Ya. Lalu datang bapak beli ke saya. ya Dia masih belum ada beritanya. Bapak mau beli cash. Ya. Saya jual nggak sapi ke bapak? Iya pasti. Iya, Yang iya. namanya orang jual pasti iya kan, Iya. cash. Iya. Iya pasti. Yang tadi saya beritahu nggak itu yang sapi warna itu sudah laku. sobek sudah laku, yang Iya. nggak ada jual gitu. Iya. Terus ini yang dikirim sapi lain yang sepadan. Tapi tetap dijualnya. Oh maaf Pak Ustadz, sudah saya jualkan juga, gitu kan ya? Iya. Ya, yaudah saya kirimkan sapi yang sepadan dengan itu. Iya. Tapi bukan yang dalam foto. Iya. Ya, ini penipuan kan namanya. Dia lihat mau kalau orang nikah mau nggak seperti ini. Dalam foto warna putih, aslinya kok warnanya beda gitu. Itu kan manusia Ustadz, bukan sapi gitu. Ya, pertanyaan berikutnya Mas, dilanjutkan Mas. Nggak boleh, akhi. Baik, apakah jual beli ini halal? Kalau haram, bagaimana hukum ibadah kurbannya? Baik. Dia membeli kurban itu menjadi lazim ketika telah masuk awal Zulhijjah. Idza dakhala al-ashru wa 'inda ahadakum al-jidah. Bila masuk awal Zulhijjah, dibelinya sapinya, kemudian ditentukan ini sapi saya untuk kurban. Semenjak itu tidak boleh kecuali hanya untuk kurban, dan disunnahkan diberi tanda dengan besi panas, sehingga andai sapi pun hilang, semua orang tahu bahwa ini sapi kurban. Pada tanggal 10, 11, 12, 13 si pemiliknya belum datang juga, sembelih saja. Paham? Sembelih saja, kurban. Kalau bisa disimpan sepertiga dari dagingnya untuk si pemiliknya kapan datang. Paham antum itu? Taib. Yang si berkurban gak ada hubungan dengan jual beli ini. Allah barik fikum. Iya, pertanyaan berikutnya dari Berkoh, Mas Bayu. Praktek murabahah, bagaimanakah praktek murabahah yang sesuai syariah? Kemudian kalau belum sesuai syariah, apa yang harus diperbaiki? Ada penanyanya mungkin di sini, biar sudah jelas. Iya. Mic-nya minta tolong. Jadi bagaimanakah praktek murabahah yang bisa dikatakan syariah begitu, Ustaz? Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kan kita kan kalau beli rumah melalui KPR di Bank Syariah maka Bank akad Syariah. murabahah. Nah, Ada akad murabahah. akad murabahah, lalu ada akad wakalahnya. Kalau waktu itu kan kami melakukan pembelian rumah melalui Bank Syariah. Nah, seperti itu sudah sesuai syariah belum, Ustaz? Kalau Dia memang- kasihkan kepada Anda, dia serahkan kepada Anda rumah atau uang?
uang ditransfer ke kami, langsung dipindahkan ke Iya, sebentar, sabar. Ya. Diserahkan kepada Anda uang, bukan rumah. Iya, betul. Taib. Pernah ada orang jual beli seperti ini? Anda beli beras dikasih uang sama pedagang? Belum. Tidak pernah pasti, bukan Ya. belum, memang nggak pernah. Orang beli beras pasti dikasih beras, hanya bank syariah saja yang Anda beli macam-macam tetap dikasih uang. Betul. Kemudian nanti uang dia minta bertambah dari uang yang dia serahkan. Betul. Berarti tidak ada jual beli barang di sini. Di sini yang ada hanya serahkan uang, bayar uang berlebih. Terlambat ada penalti, iya atau tidak? Penalti enggak. Terlambat bayar angsuran. Enggak kena sih. Bang apa ini? Ada ta'zir atau tidak? Saya belum pernah terlambat sih. Di akad perjanjian awal yang Anda tanda tanganin, ada atau tidak klausul? Oh, ada. Ada. Baik. Makanya saya tanyakan, Bang apa Anda? Kalau Ada. Bang Udin mungkin bisa itu. Baik. Bila ada ini perjanjian riba ya akhi, perjanjian pertambahan keterlambatan hutang. Yang di riba jahiliyah dinamakan anzirni azidka. Maka dari awal sudah riba, tukar uang dengan uang berlebih, terlambat ada pertambahan uang lagi, riba sama dengan riba jahiliyah. Jelas? Jelas. Solusinya dari awal yang halal, ketika Anda datang ke bank syariah, Pak, saya mau beli rumah tipe ini. Tempatnya di sana. Kata dia, buka rekening nanti kami kirim ke rekening Anda, kami wakilkan Anda beli. Enggak Pak, saya enggak mau. Saya mau beli rumah, bukan mau pinjam uang. Kalau pinjam uang enggak boleh bayar berlebih. Bapak haram terima uang berlebih dari saya. Bapak pemakan riba, saya memberikan makan riba. Kita sama-sama dikutuk dan kita tidak mau. Apalagi pakai nama syariah. Jelas? Terus bagaimana? Yaudah Bapak beli dulu rumah itu. Setelah Bapak beli sama seperti yang tadi, Pekalongan Purwokerto tadi. Paham? Setelah Bapak beli, baru saya datang beli dan saya bayar DP. Ya, kalau bahkan di awal pertemuan datang Anda pesan minta dia DP sudah. Kalau minta DP itu kan bagian dari pembayaran. Sudah ada akad jual beli, padahal dia belum memiliki barang. Berarti dia menjual barang belum dimilikinya. Enggak ada DP-DP-an Pak. Nanti betul saya akan bayar DP. Dia takut Anda enggak jadi, ya atau tidak? Dia enggak berani risiko tapi mau jualan. Enggak boleh seperti ini. Ingin dapat untung juga. Para pedagang kan biasanya berani. Pak, Anda pesan sekian. Nanti dia berani beli. Anda enggak jadi beli, enggak ada masalah. Nanti ada lagi orang yang beli yang lain. Jelas? Ini pertama. Saya hanya terima barang, bukan uang. Setelah dia beli dihubungin Anda datang. Kalau Anda memang berminat, Anda jadi beli. Enggak berminat, apa boleh buat? Karena dari awal tidak ada boleh ada ikatan jual beli. Paham? Setelah itu dia akan mengatakan kami beli umpamanya 200 juta. Kamu mau bayar berapa lama? Sekian temponya, tenornya. Ya udah, kalau gitu kami jual kepada Anda. Tadi berapa belinya? Banyak 200. 200. Saya jual kepada Anda 300 juta. Selama 5 tahun pelunasan. Dengan angsuran sekian. Baik. Terlambat gimana Pak? Oh enggak ada denda, enggak ada pertambahan. Terus lalu bagaimana dia mengamankan haknya dia? Nanti kalau enggak ada denda kan Anda terlambat terus kan ya? Iya. Kebanyakan manusia mau seperti itu. Maka bagaimana dia buat akad umpamanya 2 kali, 3 kali terlambat dan tidak ada etikat baik untuk membayar, maka rumah akan dijualkan ke pihak yang lain. Lalu diambil hutangnya dia, Anda sudah membayar umpamanya 100 juta, hutang tinggal 200. Terjual rumah maunya karena naik harga rumah 400. Dia ambil uangnya berapa lagi? Tadi rumah harga 300 kan, dia sudah 100. Dia ambil 200 lagi, 200 dikembalikan kepada Anda. Ya atau tidak? Untung Anda. Untung atau tidak? Untung. Dapat tadi bayar 100 dengan dapat 200 sudah pakai rumah 1 tahun. Untung apa tidak namanya? Untung. Jelas? Ini yang syar'i. Adakah ini di alam nyata?
ada. Nggak tahu saya, mungkin ada. Kalau nggak ada minta. Kan dia mengaku syariah. Pak, ini yang syariah. Ada, sebetulnya ada, cuman saya nggak mau iklan saja. Ada sebetulnya salah satu bank syariah yang mau sistem seperti ini. Kalau ada bank Anda ingin bank syariah yang lain, paksa dia sistem seperti itu. Yang penting Anda ngerti atau tidak syariat. Karena kalau Anda ngerti syariat, mereka siap. Jelas? Saya ingatkan, ini majelis taklim bukan makom taklim. Iya. Silakan. Kami masih menyediakan tempat di tribun. Insya Allah di tribun juga sudah kita sediakan pengeras kursi suaranya. banyak, kasihan kursi gak dipakai. Ntar kita dihisap. Udah Mohon disewa, maaf, gak dipakai. mohon maaf Ustaz. Walaupun si bank syariah itu memberikan akad wakalah pada si peminjam sama aja Ustaz berarti itu. Sama saja. Akad wakalah ini main-main namanya ya akhi. Pernahkah Anda datang ke tukang toko beras, toko baju, beli baju dalam jumlah 500 juta, diwakilkan kepada Anda beli? Pak, ini uang tolong belikan di sana, nanti bayar kepada saya. Pernah begitu untuk orang jualan? Enggak pernah ya, hanya Anda dijual di perdagangan bank syariah saja ada seperti itu. Ini bukan uruf dari para pedagang. Iya, baik. Sudah, iya. Iya, gimana? Sebentar. Masalah kasus pembelian rumah yang nyambung baru saja disampaikan. Tadi kan kasus jangka waktu pelunasan 5 tahun tadi Ustaz, misalnya, itu permisalan. Kemudian baru angsuran 1 tahun dia berhenti. Apakah dari pihak bank atau yang memberi pinjaman, yang menjual itu berhak untuk menjual? Padahal jangka waktu pelunasan itu masih 4 tahun lagi Ustaz. Yang mana yang berhak? 3 kali enggak bayar, Iya. terlambat angsurannya dijualkan, dibuat kesepakatan dari awal seperti itu. Boleh seperti itu? Ya boleh, karena gimana uang saya keluar? Tidak harus menunggu selesai 5 tahun baru diperoleh. Selesai 5 tahun, kapan ente bayar uang saya? Kapan lakunya lagi? Iya, baik. Berikutnya seperti ini pertanyaan tentang riba. Silakan. Iya. Baik, bismillah. Ada ex karyawan bank dan mendapat uang pesangon, dan uang pesangon itu untuk modal berdagang. Apakah hukumnya hasil dagang tersebut? Jazakallah khair Ustaz. Ex karyawan bank, ini dia ex ini bertobat atau dia di PHK? Ada yang bertanya seperti ini? Jangan. Oh, jangan. Kasihan nanti. Kalau dia ex itu karena bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan resign. Pertanyaannya, uang yang selama ini pesangon yang didapatkan, aset yang dibeli selama ini dari kerja di tempat riba ini halalkah atau tidak? Sama kaedahnya dengan tadi, diberikan seluruhnya kepada fakir miskin. Tapi kita lihat, kalau seluruh 100% dari hasilnya ini, baik gajinya, yang asetnya, uangnya yang dari harta riba tadi, atau pensiunannya pasti dari pensiunan pekerjaan riba tadi, kalau dikeluarkan semuanya, dia tidak punya harta yang halal secuil pun juga. Berarti dia fakir miskin atau tidak? Iya. Baik. Daripada fakir miskin yang lain, dia juga penting ini, butuh dari tangan dia. Dia boleh mengambil untuk kebutuhan pokoknya selama 1 tahun. Karena hitungan seorang fakir miskin itu 1 tahun. Bila memberikan zakat yang dihitung setahun kebutuhan orang, bukan kebutuhan sehari. Ya, karena zakat kan per tahun. Maka begitu cara menghitung status orang miskin. Hitung kebutuhan pokoknya selama 1 tahun. Andai rumah yang sekarang dibelinya itu satu-satunya, enggak ada rumah yang lain, dan rumah ini pantas enggak terlalu besar. Artinya dia umpamanya dia dengan istrinya 1, anak 3, laki perempuan, ya cukup, berarti bagi dia rumah minimal 3 kamar. Rumahnya memang sekarang yang Anda miliki 3 kamar tidur, enggak perlu ini dijual. Kalau rumah yang dimilikinya sekarang 5 kamar tidur, dijual diganti dengan rumah yang 3 kamar tidur. Kalau anak-anaknya sudah pada dewasa, punya rumah masing-masing, cuman butuh dia 1 kamar, jual kamarnya sekarang 3, jual rumah 3 kamar ini, beli dengan rumah 1 kamar tidur. Ini kebutuhan minimal. Selisih uang penjualannya berikan kepada fakir miskin yang lain.
Karena sekarang statusnya bukan miskin lagi. Paham? Dari uang rupiah ini aset. Begitu juga kendaraan, lihat. Ini dari rupiah yang dia kumpulkan, hitung kebutuhan pokok setahunnya dia berdua untuk makan, minum, transportasi dan lain-lain, kebutuhan kesehariannya. Dihitung per hari umpamanya kebutuhannya berdua adalah 100.000. Berarti sebulan 3 juta. Setahun 3 juta kali 12 36 juta. 36 juta kebutuhannya setahun. Ini pesangon dan gaji tadi semuanya berapa? Ada umpamanya 100. Yang 36 juta halal, sisanya berikan kepada fakir miskin yang lain. Dari 36 juta ini bisa dia putarkan untuk modal? Bisa atau tidak? Bisa. Dari sini halal dia putarkan, bila berkembang membesar halal semuanya sudah. Jelas ini? Iya, baik. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Batang, Jawa Tengah. Saya terjerat riba KPR selama lebih kurang 4 tahun. Alhamdulillah baru tahun kemarin sudah lunas KPR saya, padahal saya pakai bank syariah. Bagaimana dengan dosa saya yang telah melakukan riba tersebut? Dosa pemberi makan riba, dia rugi 2 kali. Uangnya keluar untuk memberikan makan riba kepada si pemakan riba, itu lembaga yang dia berikan akad ribanya pada uangnya pada dia untuk makan riba, maka pertaubatannya enggak perlu keluar uang lagi. Pertaubatannya cukup dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla saja. Karena Allah katakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, untuk kalian pokok uang kalian. Sekarang dia dari awal semua pokok uang dia berikan. Yang harus mengeluarkan uang dalam bertaubat dari riba adalah si pemberi, yang si pemakan riba. A memberikan pinjaman kepada B, C, D, E, F, G dan selanjutnya pinjaman bertambah 10% terus setiap 1 bulan pembayaran. Dapat dari 10% ini terkumpul uangnya umpamanya 100 juta. Ya. Tahun depan tahu dia itu haram dan riba dan ingin bertobat. Ya, 100 juta ini masih ada, ini yang diberikan kepada fakir miskin. Kalau itu sudah habis dan mampu dia berikan kepada miskin-miskin dari uang yang lain, wajib dia keluarkan. Kalau tidak mampu, apa boleh buat? Cukup hanya bertobat kepada Allah. Iya. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan rokok? Saya kebetulan sales senior di salah satu perusahaan rokok yang cukup ternama. Kedua, titipan teman saya, dia sedang galau karena bekerja di distributor sepeda motor yang mengharuskan via leasing. Sementara teman saya paham hukum riba. Mohon penjelasannya, syukran Ustaz. Allah barik fiik. Yang Anda dulu baru nanti temannya. Ya akhi, para ulama dunia sepakat, dan jangankan para ulama, para dokter dunia sepakat bahwa rokok membunuhmu. Ya atau tidak? Tidak ada lagi menyebabkan impotensi segala macam, enggak ada lagi. Satu kata saja, membunuhmu. Bila semuanya sepakat membunuhmu, bolehkah membeli alat pembunuh diri, menjual alat pembunuh diri orang lain? Tidak boleh. Ini hukumnya haram. Ya, kecuali Anda bekerja di perusahaan pembunuh hama dan bahan bakunya tembakau. Iya kan ya? Tembakau kan pembunuh hama yang organik, iya atau tidak? Iya, yang merokok itu berarti dianggap hama oleh perusahaan rokoknya, pembunuh organik. Dan itu tidak mungkin, hampir-hampir tidak ada. Maka pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang haram, uang yang didapatkan adalah uang yang haram dan seterusnya. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita bicarakan sekarang teman Anda. Teman Anda bekerja di dealer dealer apa tadi akhi? Di leasing Ustaz, distributor.
Distributor leasing. Iya, betul. Bukan dealer motor atau mobil. Distributor sepeda motor yang mengharuskan leasing, Ustaz. Dia jual. Iya. Kalau cash bisa ke distributor tadi. Kalau umpamanya by kredit dia oper alihkan ke leasing, begitu? Iya, seperti itu. Dia termasuk orang yang mengalihkan orang untuk ke neraka, membuat riba, termasuk bagian dari hal tersebut. Bilang ke dia, saya enggak mau nyuruh Anda ke leasing karena itu adalah riba. Saya enggak ingin Anda masuk neraka. Jelas? Itu boleh kalau dia bilang begitu. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya, saya pernah pinjam ke bank konvensional. Uangnya untuk membeli sebidang tanah dan modal usaha serta merenovasi rumah orang tua. Tetapi hal ini terjadi sebelum tahu kalau pinjam di bank konvensional itu tidak boleh. Bagaimana dengan aset yang saya punya sekarang dari hasil pinjaman itu? Dan bagaimana dengan rumah orang tua saya yang saya renovasi tersebut? Pinjamannya sudah lunas dan sekarang saya berusaha sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan riba. Alhamdulillah, tidak ada konsekuensi apapun juga kecuali hanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukannya kembali. Alhamdulillah. Enak berarti kan ya? Tapi jangan bikin dulu antum. Oh kalau gitu saya bikin juga seperti itu Ustaz. Kalau mati besoknya ente gimana? Mati dalam keadaan berbuat riba. Ini karena dia bertobat setelah dia mengetahui itu dan lunas sudah, alhamdulillah. Karena yang riba akad pertambahannya tadi, uangnya tidak riba. Paham Anda ini? Uangnya tidak riba. Bisa digunakan untuk A, B, C dan lain. Tetapi tutup akad riba tadi, bagaimana cara untuk dibayar? Ya, sisa aset dan barang tadi dibeli halal sudah. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz mau tanya, saya dapat rumah dari orang tua, tetapi orang tua membangun rumah dengan hutang bank, dan sekarang hutang selesai. Sebelum waktunya karena meninggal dunia. Bagaimana status rumah tersebut dan sebagai ahli waris bagaimana Ustaz? Selesai karena dibayarkan oleh asuransi. Betul. Enggak ada masalah. Ya, tetapi kasihan orang tua Anda. Waktu dia hidup dan waktu dia meninggal riba belum selesai berarti kan ya? Iya. Ya. Maka semoga Allah mengampuni orang tua Anda dan orang tua kita semuanya dan saudara-saudara kita yang terlanjur meninggal sebelum dia sempat bertobat kepada Allah dari dosa-dosa riba tersebut. Allah sesungguhnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, teman saya berprofesi sebagai tukang servis elektronik dan AC. Bagaimana hukumnya apabila mendapat panggilan servis atau membersihkan AC di kantor riba seperti bank, pegadaian, koperasi atau di kafe? Masya Allah, kasihan. Yang manggilan itu semua yang enggak benar aja, Taib. Enggak ada gitu yang masjid manggilan itu, Taib. Ya, akhi. Mungkin dah katakan ini kan enggak ada hubungan dengan akad ribanya, Ustaz. Kalau AC-nya panas atau bau, mau enggak nasabah buat akad riba di sana? Enggak. Hah? Mau atau tidak? Pasti tidak mau. Jadi tidak ada yang ringan dalam permasalahan hubungan dengan lembaga-lembaga riba tersebut. Berarti dengan Anda perbaiki AC-nya dingin dan nyaman, mereka membuat akad riba di tempat itu. Gara-gara Anda ribanya mantap. Innalillah. Baik, pertanyaan ini datang dari pemirsa Ahsan TV secara offline dari Emil di Bogor. Ustadz, saya ingin menjual rumah untuk berhenti dari sistem riba, tetapi angsuran KPR-nya masih jauh atau lama. Mohon solusi terbaik dari Ustadz agar saya bisa lepas dari masalah riba dalam kehidupan saya ini. Bila Anda telah merasakan panasnya riba dan sengsaranya melakukan dosa maksiat riba kepada Allah Azza wa Jal,
minta kepada yang memiliki langit dan bumi ini untuk membebaskan anda dari kesulitan ini. Ya, Allah mengatakan tentang 3 sahabat Nabi SAW yang merasakan wadaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaih. 3 sahabat Rasulullah yang tidak ikut dalam perang Tabuk merasakan sengsaranya hidup untuk lari dari kewajiban tersebut, tidak nyamannya dia. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Mereka meyakini tidak ada tempat kembali yang bisa memperbaiki kebahagiaan hidup mereka kecuali kepada Allah, dan mereka kembali kepada Allah. Maka minta kepada Allah untuk memudahkan anda untuk bertaubat dan merasakan kebahagiaan sebelum dahulu anda pernah berbuat dosa kepadanya. Bagi Allah sangat mudah bila mengetahui seorang hambanya benar-benar serius bertaubat kepadanya, jujur untuk bertaubat kepadanya dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah telah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi," dalam hadis qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi shibran illa taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa man taqarraba ilayya ba'an taqarrabtu ilayhi, wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a. Wa man atani harwala ataituhu yamshi. Wa man atani yamshi ataituhu harwala." Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah seorang hamba yang ingin kembali kepada aku, kata Allah, mendekatkan diri kepada aku, bertaubat dan kembali kepada aku dan kepada syariatku, sejengkal melainkan aku datangi dia satu hasta. Dan siapa yang mendatangiku satu hasta, aku datangi dia satu depa. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datangi dia dengan berlari, kata Allah. Maka Allah sangat menyambut orang-orang yang ingin datang menghadapkan diri dan menyerahkan diri kepadanya. Hanya kepada Allah yang bisa memberikan solusi. Taib. Iya. Berikutnya terkait dengan asuransi, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut asuransi pendidikan 16 tahun dan ini sudah mau selesai dan keluar uangnya. Bagaimana hukumnya dengan uangnya? Lebih baik digunakan untuk apa? Jazakallahu khairan. Asuransi pendidikan yang dibayar preminya berapa? Yang diterima berapa? Pasti berlebih, ya atau tidak? Sebesar uang premi adalah uang anda, halal anda gunakan untuk apapun juga. Selisih antara premi dengan uang yang anda dapatkan, ini adalah uang yang tidak halal. Maka berikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Iya, baik. Terkait dengan BMT, Ustaz. Ketika kita mendirikan BMT, berapa ideal pembagian bagi hasil untuk anggota atau pendiri, investor dan penabung? Nanti insya Allah ada pembahasan khusus, ada pembahasan khusus dengan Pak Swidi. Dia staf saya di ETA, Erwan Intermediate Associates. Ya, insya Allah beliau nanti insya Allah akan bahas. Baik. Berikutnya terkait dengan arisan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengikuti arisan motor? Setiap bulan semua anggota setor 250.000. Setelah itu yang dapat dilakukan secara lelang. Siapa yang berani lelang terbesar, dia yang mendapat motor. Pengelola arisan mengambil 2,5% dari nilai motor untuk administrasi. Dia ikut juga dalam arisan atau tidak pengelola? Barangkali penanya? Kalau dia ikut tidak boleh, kalau dia tidak ikut enggak ada masalah. Tapi kemudian sekarang jual beli motor. Ini tadi masing-masing membayar berapa? 250.000. 250.000. Iya. Apakah setiap tahun sama harga motor? Tidak. Hah? Beda. Berarti tahun ini, bulan ini 250.000, mungkin tahun depan berapa dia bayar? 300-an. Mungkin 300. 250 walaupun harga motor naik, nanti dapat cuman yang tahun kelima cuma dapat ban, enggak apa-apa. Iya atau tidak? Iya. Orangnya kan segitu-segitu aja. Paham Anda saya maksud? Ketika naik tentu iurannya akan naik. Iya atau tidak? Iya. Realnya bagaimana? Mana yang bertanya? Saya nggak masuk akal, tetap segitu sampai 5 tahun nggak masuk akal.
Tapi akal beliau mungkin masuk, silakan. Minta tolong soundman. Iya, dicoba Mas. Masih belum bisa itu. Oke, siap. Jadi tiap bulan itu disisakan sekitar 2,5% nanti untuk kenaikan harga, Pak Ustadz. Kalau naiknya 10%, inflasi berapa persen setahun? 7%. Anda cuma 2,5% disisihkan. Ya, kan ini akumulasi nanti kalau misalnya ada kenaikan nanti diambilkan dari yang 2,5% itu tadi. Kenaikan harga motor nggak sampai ini sih biasanya. 2,5%-nya per bulan, per bulan. Jadi tiap bulan berarti ketika dapat yang awal, iya, itu bukan sebesar uang yang dia bayar. Iya. Ya. Berarti dia pinjam uang sekian, dia bayar berlebih. Kalau iya. Iya, betul. Apa namanya? Riba. Anda sudah jawab. Terima kasih atas jawabannya. Iya, baik. Sepertinya satu pertanyaan terakhir, karena insya Allah pada asar nanti akan kita fokuskan kepada pembahasan mengenai riba, masih bersama Ustadz Irwandi juga dengan judul Waspada Riba. Baik, untuk pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan adalah masih terkait arisan. Ustadz, bagaimana hukum arisan? Ustadz, bagaimana hukum arisan uang walaupun tanpa potongan dari pemenang? Pertanyaan ini datang dari Banjarnegara, Ustadz. Akad arisan pinjam meminjam, yang dapat statusnya meminjam kepada yang belum dapat. Ya, pada dasarnya boleh selagi tidak ada pertambahan. Dia terima umpamanya 10 juta yang dia bayar dengan cicil nanti juga 10 juta, tidak boleh pertambahan. Beda tadi dengan motor. Jelas? Maka menjadi halal. Tapi bila ada persyaratan yang dapat nanggung makan, nanggung ini segala macam, ya berarti ini dia pinjam kurang. Karena dia harus bayar beli ini, beli itu. Dapat 10 juta buat biaya makanan tadi adalah 500.000. Ya, karena kamu pinjam uang saya, beri saya makan ya. Maka ini adalah riba. Dia terima 9,5, yang dia bayar nanti adalah 10 juta. Jelas? Bila tidak ada persyaratan seperti itu, ya, tidak ada hubungan dengan makan-makan segala macam, ya, murni uang saja yang diputarkan setiap kali pertemuan, maka hukum asalnya boleh dan bagus. Kecuali menurut pendapat sebagian para ulama, dan ini pendapat Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, menurut beliau akad arisan itu tetap masih riba, karena akridni ukriduk, akadnya adalah berikan aku pinjaman maka akan aku berikan kamu pinjaman. Ketika mereka bersepakat dalam sebuah komunitas tadi, kelompok arisan tadi, yang dapat minjam dengan syarat harus pinjamkan lagi kepada yang belum dapat nantinya dengan cicilan tadi. Tetapi dijawab oleh mayoritas para ulama mu'asirin, dan ini pendapat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, kata beliau tidak begitu akadnya. Bukan akad pinjamkan aku pinjamkan kamu, tetapi pinjamkan aku bayar kepadamu dengan bentuk cicilan tadi. Maka wallahu ta'ala alam, pendapat yang terkuat dalam ini adalah boleh bila tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti yang dijelaskan tadi. Iya, baik. Sepertinya kita selesai sudah untuk kajian kali ini dengan tema fikih jual beli. Dan kami sampaikan juga syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Irwandi Tarmizi. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya di kajian Ba'da Asar dengan tema waspadai riba. Akhir kata kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.